Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang asesmen kinerja dan portofolio dalam pembelajaran IPA di SD. Yang beranggotakan saya Enda Dwi Rahayu, saya Puji India Sensei, saya Tri Astuti, saya Lukiana Adi Fitrian Suba, nama saya Dina Darawan Saputri. Asesmen kinerja yaitu penilaian terhadap proses perolehan penerapan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses dan produk. Asesmen kinerja ini lebih ditekankan pada proses keterampilan dan kecakapan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Asesmen ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan proses, kegiatan, atau unjuk kerja. Berdasarkan cara melaksanakannya, asesmen kinerja dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, asesmen kinerja klasikal. Asesmen ini digunakan untuk mengakses siswa secara keseluruhan dalam satu kelas. Yang kedua, asesmen kinerja kelompok. Asesmen ini digunakan untuk mengakses siswa secara berkelompok. Yang ketiga, asesmen kinerja individu. Digunakan untuk mengakses kinerja siswa secara individu. Dalam asesmen kinerja terdapat 3 fase penting, yaitu fase pertama, mendefinisikan kinerja. Pada tahap ini ditentukan jenis kinerja yang ingin dinilai. Misalnya, kemampuan menggunakan mikroskop dapat diuraikan menjadi membawa mikroskop dengan benar, menggunakan lensa dengan pembesaran kecil terlebih dahulu, mengatur pencahayaan, memasang preparat, dan memfokuskan bayangan benda. Yang kedua yaitu mendesain latihan-latihan kinerja. Pada tahap ini adalah menyediakan pembelajaran yang memungkinkan aspek kinerja yang akan dinilai dapat muncul. Misal, guru akan menilai kemampuan dalam menggunakan mikroskop. Maka, kegiatan belajar mengajar yang perlu dipersiapkan adalah praktikum dengan menggunakan mikroskop. Fase yang ketiga atau fase yang terakhir yaitu melakukan penskoran dan perekaman atau pencatatan hasil. Dalam hal penskoran, penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang agar subjektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan menggunakan daftar cek iya atau tidak dan skala rentang sangat baik, baik, agak baik, tidak baik. Di sini saya akan memaparkan tentang materi asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan asesmen otentik yang menggambarkan kemajuan belajar siswa dengan bukti-bukti yang diseleksi bersama oleh siswa dan guru. Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam portofolio merupakan hasil seleksi bersama antara siswa dan guru yang dianggap karya terbaik dan berarti bagi siswa. Portofolio dapat digunakan untuk sebagai keperluan dokumentasi kemajuan siswa selama kurun waktu tertentu. Mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki, membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar, dan mendorong tanggung jawab siswa untuk belajar. Penerapan portofolio memberikan keuntungan yaitu kemajuan belajar siswa dapat terlihat dengan jelas, menekankan pada hasil pekerjaan terbaik siswa, serta memberikan pengaruh positif dalam belajar, membandingkan pekerjaan sekarang dengan yang lalu, memberikan motivasi yang lebih besar daripada membandingkan dengan pekerjaan orang lain. Siswa dilatih untuk menentukan pilihan karya terbaik, memberikan kesempatan kepada siswa bekerja sesuai dengan perbedaan individu, dan dapat menjadi alat komunikasi yang jelas tentang kemajuan belajar siswa kepada siswa itu sendiri, orang tua, dan pihak lain yang terkait. Adapun bentuk-bentuk asesmen portofolio diantaranya yaitu yang pertama, catatan anekdotal, yaitu merupakan lembaran khusus yang mencatat segala bentuk kejadian mengenai perilaku siswa, khususnya selama berlangsungnya proses pembelajaran. Lembaran ini memuat identitas yang diamati, waktu pengamatan, dan lembar rekaman kejadiannya. Yang kedua, checklist atau daftar cek, yaitu daftar yang telah disusun berdasarkan tujuan perkembangan yang hendak dicapai siswa. Yang ketiga, skala penilaian yang mencatat isyarat kemajuan perkembangan siswa. Yang keempat, respon-respon siswa terhadap pertanyaan. Yang kelima,
tes screening yang berguna untuk mengidentifikasi keterampilan siswa setelah pengajaran dilakukan. Misalnya, siswa setelah pengajaran dilakukan tes hasil belajar, PR, LKS, dan laporan kegiatan lapangan. Bukti yang dikumpulkan dalam portofolio bergantung pada tujuan penyusunan portofolio itu sendiri. Dan keuntungan penerapan portofolio yang pertama ada kemampuan belajar siswa dapat terlihat dengan jelas. Contohnya, serangkaian kumpulan jurnal dan laporan percobaan siswa dalam kurun waktu tertentu itu dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan siswa dalam membuat laporan. Yang kedua, menekankan hasil pekerjaan terbaik siswa dapat serta memberikan pengaruh positif dalam belajar. Seleksi karya terbaik siswa itu melibatkan siswa sehingga siswa merasa dihargai, seperti diberi reward atau semacamnya. Yang ketiga, membandingkan pekerjaan yang sekarang dengan yang lalu memberikan motivasi lebih besar daripada membandingkan dengan pekerjaan orang lain. Yang keempat, siswa dilatih untuk menentukan pilihan karya yang terbaik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sesuai dengan perbedaan individu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu dapat menjadi alat komunikasi yang jelas tentang kemajuan belajar siswa kepada siswa itu sendiri, orang tua, dan pihak lain yang terkait. Tahapan dalam menerapkan portofolio. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan yang meliputi 1. Menentukan jenis portofolio yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan tujuan penyusunan portofolio. Yang ketiga, memilih kategori-kategori yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang keempat, meminta siswa untuk memilih tugas-tugas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang kelima, guru mengembangkan rubrik untuk menilai pekerjaan siswa. Rubrik merupakan kriteria yang dijadikan pedoman untuk menentukan kualitas portofolio. Tahapan yang kedua yaitu mengatur portofolio. Portofolio diatur sesuai kesepakatan selama 1 semester. Siswa harus diinformasikan terlebih dahulu apabila tugas-tugas yang diberikan akan dijadikan sebagai bukti dalam portofolio. Tugas-tugas yang dijadikan sebagai dokumen harus sesuai dengan tujuan portofolio. Kemudian ditata dan diorganisir sesuai dengan ciri khas pribadi masing-masing. Tahap yang ketiga yaitu memberikan nilai akhir portofolio. Aspek penilaiannya meliputi isi portofolio dan kelengkapan portofolio yang berisi tentang pemberian sampul, nama pengembang dan perencana yaitu nama siswa dan guru, daftar isi dan refleksi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.